Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Biarlah Tuhan memimpin kami dari awal sampai akhirnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-17. Ya, puji Tuhan untuk pembacaan kita. Pada hari ini saya memberikan judul untuk kita renungkan bersama, yaitu meninggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Di zaman modern ini kita sedang hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan, baik kemajuan teknologi, gaya hidup yang materialis, serta tekanan sosial yang begitu kuat seringkali membuat kita terjebak dalam cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-17 ini mengingatkan kita untuk meninggalkan hidup yang lama, yaitu segala bentuk perilaku buruk, kebiasaan, dan sifat yang tidak sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Hidup lama itu meliputi kecenderungan untuk memprioritaskan kesenangan pribadi di atas kebenaran, mengejar hal-hal duniawi, bahkan terjebak dalam cara berpikir yang egois serta penuh iri hati. Hidup yang baru ini berarti kita hidup dalam nilai-nilai yang dihidupi oleh Yesus, yaitu dengan belas kasihan, kerendahan hati, pengampunan, dan yang terpenting adalah hidup dengan kasih. Meninggalkan kehidupan lama berarti meninggalkan dosa-dosa yang mengikat kita dan membuang sifat-sifat duniawi yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Mengenakan hidup baru berarti kita mengambil sikap hidup dengan kebenaran Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Meninggalkan hidup yang lama dan mengenakan yang baru. Dalam hal ini kita akan belajar firman Tuhan yang menggambarkan tentang hidup yang lama dan hidup yang baru sesuai dengan kebenaran Allah berdasarkan Kolose pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-17. Poin yang pertama yaitu meninggalkan dosa. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-9 adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, di mana ayat-ayat ini memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang bagaimana orang percaya seharusnya hidup dalam kehidupan baru di dalam Kristus. Inti dari pesan ini adalah kematian terhadap dosa dan kehidupan baru di dalam roh. Kita harus meninggalkan manusia lama, yaitu sifat yang lama yang penuh dengan dosa dan rusak. Ini termasuk segala kejahatan, baik itu kebohongan, kemarahan, kebencian, maupun perselisihan. Dari poin yang pertama ini saya membagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu matikan dosa dalam diri kita. Terdapat dalam ayat yang kelima, di mana matikanlah dosa-dosa seperti percabulan, hawa nafsu, dan keserakahan. Di mana di dunia yang penuh dengan dosa ini kita hidup dengan banyak godaan dan kita dipenuhi dengan pornografi digital, ketergantungan pada media sosial, dan dosa-dosa ini seringkali membuat kita untuk terikat dengan hal-hal tersebut. Meluasnya akses ke konten pornografi mengganggu kesucian hidup kita. Bagaimana kita bisa mematikan dosa ini? Yaitu dengan perlunya kita disiplin rohani, seperti pengendalian diri, membatasi penggunaan teknologi, dan menjaga hati melalui firman Tuhan. Yang kedua yaitu yang bagian B, akibat dari hidup dalam dosa yaitu murka Allah. Itu terdapat dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dalam Kolose pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-7 ini menjelaskan bahwa hidup dalam dosa mendatangkan murka Allah, di mana dosa-dosa seperti iri hati, keserakahan, kebohongan itu dapat tampak biasa di kalangan kita, tetapi akan membawa konsekuensi yang sangat serius dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam hal ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa akibat kita hidup dalam dosa itu mendatangkan murka Allah terhadap kita. Oleh karena itu, janganlah kita mau Tuhan murka terhadap kehidupan kita. Yang ketiga, bagian C, buang sifat lama. Dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor adalah bagian dari hidup yang lama yang harus kita tinggalkan. Masa sekarang ini adalah masa digital atau media sosial.
Seringkali ketika kita menggunakan media sosial, kita didorong untuk menggunakan kata-kata kasar. Seperti contohnya, kebun binatang bisa keluar dari mulut kita. Akibat apa? Akibat media sosial. Oleh karena itu, perlu diingatkan bahwa kita harus membuang sifat lama kita. Dalam hal ini, Paulus mengingatkan bahwa kita harus membuang semuanya itu. Kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menggunakan kata-kata yang membangun. Bahkan di sosial pun kita bisa menjaga sikap dan tindakan kita. Kita bisa melihat yang mana yang patut kita contohi atau yang kita singkirkan dalam hidup kita. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita pada bagian yang pertama ini, bahwa kita harus mematikan dosa dalam diri kita. Dan akibat dari hidup yang lama kita itu mendatangkan murka Allah terhadap kita. Dan yang ketiga, kita harus membuang sifat lama kita. Bagian yang kedua, yaitu kita harus mengenakan hidup seperti karakter Kristus. Kolose pasal 3 ayat 10 sampai 14. Dalam bagian ini juga saya membagi dalam 3 bagian. Yang pertama, bagian A, mengenakan hidup baru yang diperbarui, yaitu terdapat dalam ayat yang ke-10. Kita mengenakan manusia yang terus diperbarui menurut gambar Sang Pencipta kita. Dunia mengajarkan kita untuk mencari jati diri berdasarkan tren atau standar manusia. Namun sebagai orang Kristen, jati diri kita itu ditentukan di dalam Kristus, bukan dalam popularitas atau kesuksesan duniawi. Kita dipanggil untuk terus memperbarui hidup kita melalui hubungan yang erat dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar mengikuti tren atau apapun yang orang perbuat kita harus ikuti seperti itu. Jadi kita harus mengalami suatu pembaharuan atau transformasi seperti itu. Bagian yang kedua, bagian B, yaitu kesatuan dalam Kristus. Itu terdapat dalam ayat yang ke-11, di mana di dalam Kristus itu tidak ada perbedaan, baik itu ras, status sosial, latar belakang, apapun itu. Tidak ada yang namanya perbedaan ketika kita ada kesatuan di dalam Kristus. Semua satu di dalamnya. Dunia sering membagi manusia berdasarkan perbedaan seperti kelas ekonomi, ras, dan status sosial. Namun di sini kita diingatkan bahwa ada kesatuan di dalam Kristus. Gereja dipanggil untuk menjadi contoh kesatuan dan cinta kasih di tengah dunia yang terpecah belah. Oleh karena itu, karena kita sudah dikasih label oleh Tuhan adalah anak-anak Tuhan, kita harus ada kesatuan di dalam Kristus. Yang ketiga, bagian C, yaitu karakter Kristus yang harus dikenakan. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kasih adalah pengikat yang mempersatukan segalanya. Di dunia yang individualistis dan seringkali egois, kita dipanggil untuk hidup dalam belas kasihan dan kasih, dengan mempererat kesatuan dan dengan berempati kepada orang lain dan melepaskan kebencian serta egoisme. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, seringkali dalam kita menjalani kehidupan kita, kita sering egois, atau ketika orang tidak mau mengikuti apa yang kita katakan, kita cenderung untuk marah. Oleh karena itu, di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa karakter Kristus itu harus kita kenakan, yaitu kenakanlah kasih, sukacita, kemurahan, kerendahan hati, dan lain-lain lagi. Artinya bahwa karakter Kristus itu harus melekat di dalam diri kita. Bagian yang ketiga, poin yang ketiga yang kita bahas pada hari ini, yaitu praktek hidup baru. Dalam Kolose pasal 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Bagian A, yaitu damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Itu terdapat dalam ayat yang ke-15. Damai sejahtera Kristus itu harus memerintah dalam hati kita, bahwa kesatuan dan ketenangan di tengah konflik kehidupan masa kini penuh dengan tekanan, baik itu masalah ekonomi, kesehatan mental, atau konflik sosial. Damai Kristus harus memerintah dalam hati kita di tengah kekacauan ini. Artinya ketika sesuatu konflik terjadi di kalangan kita, kita harus membawa damai sejahtera itu. Jangan kita sudah diperbaharui, kita sudah kenakan karakter Kristus itu dalam hati kita, kita sudah dikasih label anak-anak Allah, malah kita yang membawa kekacauan di tengah komunitas kita seperti itu. Tapi di sini dikatakan bahwa ketika kita berada di satu konflik, kekacauan atau perselisihan, baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan membawa damai di tengah-tengah komunitas itu. Oleh karena itu, karena kita adalah anak-anak
pilihan Allah, kita sudah dipilih menjadi anak-anak yang harus taat kepada Tuhan, dan kita harus meninggalkan kehidupan lama kita dan kenakan hidup yang baru. Kita harus membawa damai dimanapun kita berada. Yang kedua, bagian B, yaitu firman yang harus tinggal di dalam diri kita. Itu terdapat dalam ayat yang ke-16. Firman Kristus itu harus tinggal kaya di dalam diri kita melalui pengajaran kita, nasihat kita, dan nyanyian rohani kita setiap harinya. Ini dapat memperkuat kehidupan rohani kita dengan membiasakan diri kita untuk membaca Alkitab, mengikuti komunitas rohani, dan menyanyikan pujian yang memuliakan Tuhan. Ya, firman Tuhan itu sangat berdampak ketika kita rutin membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini kita bisa hidupi dalam kehidupan kita, karena melalui firman Tuhan kita dapat menemukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Dan ketika kita sudah mendisiplinkan diri untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, hendaklah kita menjadi seseorang yang bisa membangun sesama kita yang mungkin terjatuh atau dalam pergumulan. Itulah dampak dari kita rutin atau menghidupi firman Tuhan itu dalam diri kita, atau firman Tuhan itu tinggal dalam diri kita. Yang ketiga, bagian yang ke-C, yaitu segala sesuatu itu dilakukan untuk Tuhan. Ayat yang ke-17, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Banyak orang dalam menjalani kehidupannya hanya untuk memenuhi ambisi pribadi atau standar dunia. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, segala sesuatu yang kita lakukan itu kita harus lakukan untuk Tuhan. Ya, walaupun kita membantu Dia, tapi kita harus punya dasar. Dasar kita apa? Untuk memuliakan Tuhan, pekerjaan Tuhan, bukan untuk dilihat, untuk dipuji atau ditinggi-tinggikan. Bukan seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudari. Tetapi mari kita tanamkan prinsip dalam diri kita bahwa segala sesuatu pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk dilihat oleh manusia. Oleh karena itu, pentingnya kita tanamkan prinsip dalam diri kita, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam aspek kehidupan kita, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena ketika kamu mempunyai prinsip untuk melakukan pekerjaan itu dengan supaya dilihat oleh manusia, kamu akan kecewa. Karena apa? Kita sudah memiliki perspektif bahwa kita akan dipuji, tetapi ketika pujian itu tidak sampai dengan diri kita, maka kita akan kecewa. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk Tuhan. Sebagai implikasinya untuk kita, kehidupan Kristen bukan sekedar identitas, melainkan transformasi hidup yang terus-menerus aktif dalam kehidupan kita. Hidup baru ini ditandai oleh kasih, kebenaran, kesatuan, dan damai sejahtera. Itu semua harus tercermin dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Setiap orang percaya itu dipanggil untuk memerangi dosa dan mengenakan hidup yang baru dipimpin oleh Kristus, serta menjadi saksi Allah dalam dunia yang terpecah belah dan yang penuh dengan godaan ini. Aplikasinya bagi kita dalam kita menjalani kehidupan ini, kita harus secara aktif mengidentifikasikan dosa-dosa yang masih mengikat hidup kita sampai saat ini, seperti kemarahan, iri hati, atau kebohongan. Praktisnya ini bisa dilakukan dengan mengevaluasi sikap kita di tempat kerja kita, mungkin di dalam keluarga kita, atau di media sosial kita. Kita bisa membuat komitmen untuk tidak menyebarkan contohnya seperti gosip atau kata-kata kasar, atau kita terjebak dalam konten yang tidak sehat dalam media digital ini. Contohnya kita sering marah, terus kita mudah tersinggung. Terlatih untuk merespon dengan kasih dan pengendalian diri itu memohon kekuatan dan doa setiap hari kepada Tuhan. Dosa-dosa yang sering muncul dari keinginan duniawi seperti keserakahan, hawa nafsu, dan muncul godaan materi atau gaya hidup yang tidak sehat. Aplikasinya adalah kita harus membatasi diri kita dari hal-hal yang bisa merangsang hawa nafsu atau keinginan duniawi kita. Untuk mengenakan hidup yang baru, kita perlu memperbarui kebiasaan kita. Ini termaksud kebiasaan diri dengan membaca firman Tuhan setiap hari, terlibat dalam komunitas gereja, dan mencari peluang untuk melayani sesama kita. Setiap tindakan, baik perkataan maupun perbuatan, harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan.
Ini berarti kita harus bekerja dengan jujur, berbicara dengan kasih, dan menjalani hidup dengan berintegritas di setiap aspek kehidupan kita. Sebagai kesimpulannya bagi kita, hidup lama harus kita tinggalkan, seperti keserakahan, kemarahan, dan hawa nafsu harus kita matikan dalam diri kita. Hidup baru kita harus kenakan, karena kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam diri kita, seperti belas kasihan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita harus menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita. Kasih menjadi dasar yang sangat penting dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita dan dalam kita menjalani hari demi hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita berkomitmen mulai pada hari ini untuk meninggalkan kehidupan lama kita dan mengenakan hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.